Nama saya Hairatul Mukarromah dengan NIM 042112332215. Jadi saya di sini ingin mengajak kalian semua agar mempunyai daya literasi teknologi yang tinggi, terutama kita sebagai mahasiswa. Nah, uh, saya mengambil judul yaitu meningkatkan daya literasi teknologi di kalangan mahasiswa. Alasan kenapa literasi teknologi itu penting. Jadi, perkembangan saat ini teknologi itu menjadi hal yang mendasar dan penting untuk bisa dikaji lebih lanjut. Nah, selain itu juga literasi teknologi ini mampu mendorong kemajuan individu dan mendorong seseorang untuk bisa berkembang. Sehingga literasi teknologi ini menjadi aspek yang penting. Jadi ada beberapa poin yang bisa menjadi alasan kenapa literasi teknologi itu penting. Yang pertama yaitu kualitas SDM. Nah, ada kolerasi yang jelas antara literasi teknis dan kualitas SDM. Nah, orang-orang yang dapat menggunakan dan memahami teknologi di era digital akan lebih mudah diterima di pasar kerja. Mereka itu lebih siap untuk menangani kesulitan yang ditimbulkan oleh sektor yang semakin maju secara teknologi dan otomatis. Kemudian, alasan yang kedua yaitu kualitas pendidikan. Nah, literasi teknologi juga meningkatkan kualitas pendidikan. Teknologi memungkinkan kita untuk mengakses berbagai macam pengetahuan dan materi pembelajaran yang lebih banyak dan beragam yang memfasilitasi pembelajaran yang lebih efektif dan lebih efisien. Kemudian yang ketiga yaitu kualitas berpikir. Jadi dengan penggunaan teknologi, mahasiswa dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, pemecah masalah, dan analisis data. Nah, hal ini mengembangkan gaya berpikir yang lebih rasional dan analisis. Kemudian yang keempat, itu menjadikan individu yang berwawasan luas. Nah, literasi teknologi ini meningkatkan pengetahuan seseorang, pemahaman mereka tentang dunia, dan beragam sudut pandangnya ditingkatkan dengan akses mereka ke informasi lokal dan dunia. Kemudian, apa sih pentingnya literasi teknologi ini bagi mahasiswa? Jadi, mari kita fokus pada pentingnya literasi teknologi bagi mahasiswa setelah kita memahami mengapa literasi teknologi itu penting secara umum. Nah, poin pertamanya yaitu persiapan memasuki dunia kerja. Nah, mahasiswa yang memiliki literasi teknologi lebih siap untuk memasuki dunia kerja. Saat ini banyak perusahaan yang mencari pelamar yang dapat menggunakan dan menyesuaikan diri dengan teknologi terbaru. Selain memiliki kredensial akademis yang kuat, perusahaan saat ini banyak mengandalkan teknologi dalam operasional perusahaannya, yang mendorong proses adaptif terhadap teknologi menjadi hal yang penting. Poin yang kedua yaitu menjadi proses adaptasi mahasiswa dengan teknologi. Nah, selain itu teknologi ini membantu mahasiswa untuk beradaptasi terhadap perubahan yang cepat terjadi di lingkungan saat ini. Nah, untuk tetap menjadi yang terdepan, mereka ini harus fasih dengan alat dan platform digital yang selalu berubah. Kemudian poin yang keempat yaitu meningkatkan efisiensi pendidikan dan pembelajaran. Jadi melek teknologi ini membuat proses pendidikan dan pembelajaran ini menjadi lebih efektif. Siswa ini dapat menggunakan berbagai alat digital untuk membantu mereka dalam mengerjakan tugas dan proyek serta dapat mengakses sumber belajar kapan saja dan di mana saja. Kemudian yang terakhir yaitu mendorong berpikir kritis dan berwawasan luas. Jadi mahasiswa ini memiliki literasi teknologi juga lebih cenderung berpikir kritis dan menerima ide-ide baru. Mereka bisa mendapatkan informasi yang lebih beragam berkat teknologi yang memungkinkan mereka untuk berpikir lebih lanjut dan lebih rumit. Kemudian tantangan literasi teknologi. Nah, namun demikian ada beberapa kesulitan yang juga kita hadapi meskipun literasi teknologi ini dibilang sangat terlihat sangat mudah, tetapi juga ada tantangan yang akan kita uh, terima. Jadi, tantangan yang pertama yaitu kurangnya akses dan peluang mahasiswa dalam literasi teknologi. Nah, di sini banyak mahasiswa masih menghadapi hambatan dalam menggunakan teknologi baik sebagai akibat dari fasilitas kampus menggunakan teknologi, baik sebagai uh, aktivitas kampus yang tidak memadai atau kendala anggaran. Nah, akibatnya mereka tidak dapat memperoleh literasi teknologi yang memadai. Kemudian hambatan yang kedua yaitu keterbatasan dalam keterampilan. Nah, selain itu memiliki sedikit kemahiran dengan teknologi dasar juga merupakan masalah. Banyak mahasiswa yang tidak memiliki kemampuan dasar seperti mengelola data atau menggunakan aplikasi tertentu. Nah, hal ini akan berdampak besar pada proses adaptasi terhadap teknologi digital. Kemudian,
Tantangan yang ketiga itu ketidaksesuaian konsep pendidikan dan kurikulum dengan teknologi yang dikembangkan. Nah, dalam hal ini juga melihat adanya ketidaksesuaian antara kemajuan teknologi yang cepat dengan konsep dan kurikulum pendidikan. Siswa akan merasa kesulitan untuk mengikuti perkembangan teknologi jika kurikulum tidak disesuaikan dengan baik. Kemudian yang terakhir itu ada masalah orang-orang yang tidak dapat mengikuti kemajuan teknologi. Nah, hal ini bisa jadi disebabkan oleh kurangnya dorongan atau ketakutan akan perubahan, yang keduanya menghambat kemampuan mereka untuk menggunakan teknologi secara efektif. Dan membahas eee, lagi mengenai literasi teknologi, kreativitas, dan masa depan ini, sama sangat berkaitan. Jadi kreativitas dalam teknologi itu seni dan teknologi saat ini memberikan potensi yang berkembang dengan teknologi dan membawa karya seni langsung di depan mata. Nah, adanya teknologi ini membuka mata masa depan dalam aspek kreativitas melalui individu dengan wawasan yang luas. Kemudian masa depan di tangan sendiri. Nah, ini menjadi individu yang berliterasi teknologi meningkatkan kemampuan dan menciptakan pemikiran tanpa batas. Melihat masa depan yang visioner, literasi teknologi ini mendorong masa depan di tangan sendiri. Mendekati era AI berkelanjutan. Jadi selain itu, era AI berkelanjutan ini semakin dekat yang akan memberikan dampak yang lebih besar pada aktivitas kita sehari-hari. Saat ini banyak kita menjumpai bagaimana AI ini mampu memberikan dominasi pada aspek kehidupan kita. Hal ini dapat terlihat dalam beberapa aspek di antaranya. Yang pertama itu pengembangan AI. Jadi pengembangan AI ini masih berkembang dengan cepat. Teknologi ini tidak hanya akan mengotomatisasi tugas-tugas, tapi juga akan mengubah cara kita bekerja, belajar, dan berinteraksi dengan dunia luar. Kemudian pemanfaatan AI dan teknologi. Nah, kita sudah menyaksikan penerapan AI dalam kehidupan sehari-hari kita di berbagai sektor, termasuk perawatan kesehatan, transportasi, pendidikan, dan yang lain. Mahasiswa ini harus dibekali untuk menggunakan alat-alat ini dengan cara-cara yang kreatif dan bertanggung jawab secara moral. Kemudian teknologi dalam, keseharian. Jadi pada, slide ini kita akan melihat bagaimana teknologi ini telah berevolusi menjadi komponen penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama yaitu membahas mengenai pengelolaan data basis teknologi. Nah, di banyak industri saat ini manajemen data berbasis teknologi ini adalah hal yang biasa. Mahasiswa ini harus memahami proses yang terlibat dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menggunakan data untuk membuat keputusan. Kemudian yang kedua yaitu sosial media dan media digital. Jadi banyak orang sekarang ini sangat bergantung pada media sosial dan platform digital untuk berkomunikasi. Dan kemampuan untuk memahami, memanfaatkan, mengevaluasi informasi yang ditemukan di platform ini adalah komponen dari literasi teknologi. Kemudian, banyaknya pembayaran digital saat ini. Nah, cara kita melakukan transaksi ini juga telah berubah sebagai akibat dari pembayaran digital. Nah, agar mahasiswa ini dapat terlibat dalam ekonomi digital, ini juga merupakan komponen penting dari literasi teknologi. Kemudian yang terakhir yaitu seni dan konten digital. Jadi teknologi pada akhirnya menciptakan peluang baru untuk konten dan seni digital. Mahasiswa yang memiliki literasi teknologi yang tinggi ini mampu melakukan inovasi dan kreasi di bidang ini sebagai, produsen konten dan juga konsumen. Kemudian pada slide terakhir yaitu strategi meningkatkan literasi digital. Jadi yang pertama yaitu ikuti pelatihan dan workshop. Jadi mahasiswa dan kampus ini, biasanya mengadakan workshop secara berkala tentang teknologi baru. Nah, baik secara sifat umum maupun secara spesifik untuk bidang tertentu. Kemudian yang kedua yaitu sharing session dengan ahli. Nah, hal ini berpotensi menambah wawasan dalam teknologi dan kemajuan yang visioner. Kemudian yang ketiga itu pengembangan proyek yang berkolaborasi. Jadi mengembangkan proyek yang mendorong mahasiswa ini untuk menggunakan teknologi dalam penyelesaian masalahnya. Kemudian yang terakhir yaitu menyelenggarakan hackathon. Jadi ini adalah kompetisi di mana mahasiswa ini bisa berkolaborasi untuk menciptakan solusi teknologi dalam waktu, yang terbatas.
Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai pentingnya teknologi di era saat ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.